Kursus evangelisasi pribadi atau yang populer kita sebut KEP merupakan suatu keharusan dan sangat penting bagi umat, terlebih bagi para pemimpin umat. Mengapa demikian? Menurut penelitian di Amerika tahun 1976, umat Katolik itu adalah raksasa penginjilan, tetapi sedang tertidur. Nah, kursus evangelisasi pribadi atau KEP ini adalah pemantik untuk semangat yang sedang tertidur itu. Kami, para alumni KEP 1 sampai dengan KEP ke-8, sangat merasakan sentuhan hasil dari kegiatan mengikuti kursus ini. Kami semakin leluasa dalam mengembangkan berbagai bentuk pelayanan, baik sebagai umat, baik sebagai pengurus lingkungan dan gereja, maupun sebagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Mengikuti KEP Santa Clara banyak sekali manfaatnya. Teristimewa dengan yel-yel yang selalu didengungkan bahwa KEP Santa Clara siap berkarya, membuat kita semua dan membuat semua peserta KEP terpicu, dan yel-yel tersebut menjadi pemantik bagi semangat kita untuk siap melayani dimanapun kami berada. Maka dari itu, mari bergabunglah bersama KEP Santa Clara. KEP Santa Clara siap berkarya. Kenapa saya begitu bersemangat ikut KEP? Saya dalam profesi saya itu banyak memberi penataran dan penyuluhan. Maka dengan ikut KEP ini saya pengen belajar, dan ternyata yang saya inginkan tercapai dalam KEP. Saya menyaksikan bagaimana para pengajar itu menyampaikan presentasi. Bagus, menarik, dan menggugah. Sederhana juga mudah ditangkap. Nah, ini yang saya pelajari. Supaya selanjutnya kalau saya memberikan penataran, presentasi saya bisa membuat menarik, menggugah orang. Itu dari segi teknik yang saya tangkap dari KEP. Kemudian dari konten ternyata juga banyak yang saya pelajari. Saya melihat KEP ini sebagai saat untuk mencas diri saya, mencas kemampuan saya, mencas pengetahuan saya. Jadi saya melihat KEP ini sebagai charging event supaya saya tidak menjadi kering. Karena tanpa dicas terus-menerus, bisa saja kalau memberi penataran saya cuma mengulang-ulang itu saja. Tetapi dengan pengalaman baru di KEP ini, saya sungguh-sungguh diperkaya dengan macam-macam hal. Kemudian dari segi konten, ini menarik juga. Ternyata banyak hal yang baru bagi saya. Yang sangat menarik, dua di antara semua tema itu. Pertama, berteman. Saya termasuk orang yang suka bergaul. Tetapi dengan mengikuti KEP ini saya dipacu untuk berteman dengan siapa saja. Di angkutan umum, kalau duduk bersama seseorang berteman, saya didorong untuk mulai berbicara. Supaya lewat komunikasi ini terjadi relasi berteman. Dan yang paling menarik bagi saya adalah saat dalam KEP itu kita diajak melihat perjalanan iman. Di situ ditampilkan grafik, ya, down, kapan iman saya down, kemudian kapan mencapai puncak dan sebagainya. Ini sangat menarik bagi saya karena pada waktu itu saya sungguh-sungguh berefleksi tentang perjalanan iman saya. Kapan saya down benar-benar dalam iman. Tetapi juga saya mengalami peak moment dalam perjalanan iman saya. Apalagi saat itu saya sedang sibuk menerjemahkan buku catatan harian Suster Faustina. Jadi buku yang sekian ini tebalnya. Membaca dan menerjemahkan buku ini merupakan pengalaman iman yang luar biasa. Dari Suster Faustina, saya belajar bagaimana
dia benar-benar menghayati imannya, khususnya mengenai Ekaristi. Benar, dari situ dipacu oleh KEP itu, iman saya mengenai perayaan Ekaristi itu begitu berkobar, begitu berkembang, sehingga saya semakin memahami perayaan Ekaristi. Itu dari pihak saya. Jadi saya mendapatkan begitu banyak manfaat dari kursus evangelisasi pribadi ini. Kemudian kalau kita melihat, saya melihat teman-teman para alumni, ternyata mereka juga menjadi insan baru sesudah mengikuti KEP. Saya melihat mereka itu lebih tulus, lebih ikhlas melayani. Banyak dari mereka yang kemudian menjadi pengurus lingkungan, pengurus wilayah, pengurus dewan paroki, bahkan juga dalam keaktivitas di lingkungan, mereka begitu semangat dan tulus terlibat dalam kegiatan-kegiatan umat di lingkungan. Ini yang bagi saya juga suatu luar biasa. KEP telah memberikan semangat baru kepada para peserta, khususnya kepada kami di alumni KEP yang pertama. Dan semangat itu terbukti pada KEP angkatan berikutnya, pesertanya luar biasa. Lebih dari 100, saya ingat 120 yang ikut. Begitu orang tertarik untuk KEP. Demikian yang saya pelajari dari KEP, kursus evangelisasi pribadi. Apalagi didorong dengan motonya yang luar biasa menggerakkan, lalu semangat itu seolah-olah terus dipacu dan dikobarkan. KEP Santa Clara siap berkarya. Kami berdua peserta KEP angkatan kedua yang diselenggarakan pada bulan Februari sampai Mei 2010. Angkatan kami itu cukup banyak. Ada 115. Ada ya. Banyak. 115. Yaitu sangat meriah, semarak. Ya. Dan waktu itu di Kapel Wisma Asri full. Kursus KEP ini adalah kursus yang cukup panjang yang pernah saya ikuti di gereja, dan puji Tuhan saya bisa menyelesaikan KEP ataupun kursus evangelisasi yang kami ikuti. Ini sungguh luar biasa, karena di situ adalah banyak materi pengajaran yang sungguh luar biasa yang disampaikan oleh pengajar yang cukup mumpuni dari Sekinah dan sangat menarik dalam penyajiannya. Saya teringat tema angkatan kita itu yaitu diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 43. Nah, seingat saya adalah kurang lebih seperti ini, bahwa ini intinya adalah wartakan kerajaan Allah, untuk itulah aku diutus. Jadi intinya adalah perutusan dari Tuhan Yesus. Nah, kita sebagai orang Katolik tentu saja harus mewarisi perutusan ini. Ada 3 poin, yaitu penginjilan di Katolik itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah sharing iman ataupun sharing pengalaman iman. Yang kedua adalah keterlibatan ataupun partisipasi. Yang ketiga adalah dedikasi. Namun terlebih dari itu, sebetulnya adalah buah-buah dari hasil pengajaran itu yang kami terima, kami berdua. Karena biasanya yang dari pengalaman saya, pada akhir pengajaran itu ada yang namanya retret, ya retret. Nah, biasanya itu diselenggarakan di mana? Cikanyere ya, Cikanyere. Tetapi waktu itu angkatan kami kebetulan berbarengan, sehingga full kami menutup dengan retret di pondok retret, di salah satu pondok retret yang berdekatan dengan Cikanyere itu juga. Nah, saya sampaikan tadi bahwa buah-buah itu
ketika kita di dalam penutupan itu ada sesi namanya untuk menyampaikan komitmen ya dituliskan. Nah waktu itu saya menuliskan akan aktif di lingkungan. Kemudian yang kedua adalah kita ikut dalam doa-doa. Nah itu puji Tuhan berkat karunia penyertaan Tuhan, saya bisa jalani, saya terlibat di dalam setelah di lingkungan. Saya 2 periode sebagai koordinator wilayah dan kemudian berlanjut saya sebagai DPH yang saat ini saya sudah kedua kalinya 2 periode. Nah harapan kami kepada Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang belum ikut KEP, silahkan segera mendaftar di angkatan 9 ini karena banyak hal yang menarik dan juga terutama anak-anak muda OMK ya, jangan lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan KEP 9 ini, akan banyak yang kalian peroleh. Mau ditambahkan? Ya, betul apa yang dikatakan Pak Haryadi. Saya juga senang ikut KEP. Di antaranya yang pertama yang saya dapatkan adalah teman kita bertambah banyak. Dari teman kita bertambah banyak, otomatis secara hati kita juga senang kan, teman bertambah. Terus kalau kita ke gereja banyak yang kita sapa karena banyak kita yang kenal. Dan terlebih-lebih KEP itu memang membuat kita semakin, ya pasti iman kita tentunya mungkin semakin mengenal Tuhan. Oh ya, ada satu poin KEP yang saya tidak lupa, bahwa poin pertama adalah setiap kita berjumpa orang, kita harus menyapa dalam sapaan kita tuh dalam kasih Kristus. Nah itu yang diajarkan oleh KEP. Santa Clara siap berkarya. Banyak sekali yang saya dapatkan di situ, antara lain saya banyak mendapatkan teman banyak separoki kita, dan juga pengajaran-pengajaran yang sangat sederhana, yang sangat bermanfaat, di mana kita hidup terjun dalam kegiatan-kegiatan berikutnya. Ketika ikut KEP itu, saya sebenarnya sudah mau mengundurkan diri dari kegiatan-kegiatan yang ada. Tetapi ternyata dengan KEP mengingatkan kita bahwa kita melayani bukan sampai saat kita capek, tetapi kita harus melayani sampai memutih rambutku. Nah itu makanya biarpun sudah tua, tapi tetap saya akan terus melayani berdasarkan semangat yang selalu dikobar-kobarkan oleh KEP Santa Clara. Dan kita akan buka lagi KEP yang ke-9. Ayo cepat-cepat semua ikut mendaftarkan diri, karena rugi loh kalau nggak ikut dalam KEP. Pasti akan senang, akan sukacita, dan mendapatkan banyak hal yang kita belum peroleh selama ini. Akhirnya selamat bergabung dengan KEP, selamat mendaftar, sampai ketemu di KEP ke-9. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, bro and sis, mengikuti KEP yang banyak sekali maknanya untuk kita. Terlebih untuk saya, begitu banyak berkat yang saya terima semenjak menjadi anggota KEP. Luar biasa, banyak sekali rahmat yang saya alami dari mengikuti tugas KEP ini. Bapak Ibu, bro and sis sekalian, mari kita bergabung di dalam KEP ini. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut untuk melayani. Kita diutus untuk melayani. Kita diutus untuk membagikan kabar sukacita. Kami tunggu Bapak Ibu sekalian untuk bergabung di KEP sekarang. KEP Santa Clara. Hidup KEP Santa Clara. Sahabat KEP yang terkasih, puji Tuhan hari ini saya bisa ikut memberikan testimoni tentang KEP. KEP bagi saya dan terutama angkatan 6 itu sungguh bisa menjadi berkat bagi sesama. Terutama pada saat itu kami sungguh terberkati karena di angkatan kami ada 6 orang yang sudah bisa melayani dan menjadi ketua lingkungan. Itu tidak semena-mena hanya sekedar karena usaha kita, karena Roh Kuduslah yang membimbing kita semua sehingga KEP 6 sungguh bisa terberkati. Sahabat KEP yang terkasih, mari
kita lanjutkan CAP yang ke-9 ini. Semoga adik-adik, rekan-rekan, Bapak Ibu yang ikut serta dalam CAP 9 ini sungguh bisa menjadi berkat bagi Santa Clara, sehingga semakin terberkatilah umat Santa Clara. Tuhan memberkati. Santa Clara, wow, keren. Pengalaman ikut kursus evangelisasi pribadi, selain memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan sendiri, juga dengan lingkungan kita sendiri, bisa juga sharing apa atas iman yang kita dapatkan, atas apa yang pengalaman-pengalaman baik selama ikut kursus ini. Saya pribadi, kursus evangelisasi pribadi ini memberi arti bahwa benar bahwa tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Melalui CAP ini kebetulan CAP angkatan saya adalah pertama kalinya CAP untuk OMK, terutama bagi kaum muda gereja yang ingin lebih aktif lagi bisa bergabung di CAP 9. Untuk testimoni saya, CAP menyadarkan saya bahwa tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit, dan CAP membuat saya menjadi pribadi yang lebih baru, pribadi yang mau mengampuni, memaafkan, dan CAP menyadarkan saya bahwa kita harus lebih lagi menguatkan iman akan Yesus Kristus. Makanya untuk teman-teman OMK terutama, ayo kita gabung di CAP ke-9 supaya OMK lebih maju lagi, lebih aktif lagi, dan mengenali apa itu evangelisasi. Terima kasih CAP. Terima kasih. Dengan mengikuti CAP, banyak sekali hal yang saya dapatkan untuk buah-buah dalam pelayanan. Saya lebih bersemangat untuk mengikuti CAP dan lebih semangat untuk melayani dalam berbagai hal, khususnya bagi sesama dan juga gereja. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat Paskah semuanya. Saya Romo Raymond mau menyapa umat sekalian, tetap menyemangati dalam semangat kebangkitan Tuhan ini. Saya mengingatkan dan menghimbau kita untuk kembali bangkit sebagaimana Yesus sudah bangkit dan menjumpai murid-muridnya, memberi salam damai kepada mereka dan meminta para murid itu bangkit kembali, meminta murid-muridnya untuk mewartakan Injil untuk segala makhluk. Sekaitan dengan itu saya ingin mengingatkan kembali apa yang sudah baik kita lakukan dan sesungguhnya sudah berbuah dalam paroki kita, kursus evangelisasi pribadi. Mari kita bangkitkan kembali saudara-saudari. Saya sangat mendukung kegiatan ini karena kursus ini akan membangkitkan kembali semangat kerasulan kita, orang muda baik orang tua, untuk mengambil bagian dalam pewartaan Injil di paroki kita, seperti kata Yesus kepada murid-muridnya, mewartakan Injil kepada segala makhluk. Ayo orang muda, bangkit, semua umat bangkit. Tahun ini dibuka kembali kursus evangelisasi pribadi CAP yang ke-9. Ayo buruan, panitia sudah siap dan kita bergembira untuk menyambut kedatangan saudara-saudari. Tetap semangat, kursus evangelisasi pribadi. CAP Santa Clara siap berkarya.